Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang isti'adzah dan basmalah ya. Bapak Ibu sudah membaca materi yang sudah saya bagikan, silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, boleh. Silakan. Ya, Bu Tine Rohlantin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pembahasan istiadah, saya mau menanyakan mengapa para jumhur ulama mengharamkan membaca basmalah di awal surat Al-Baroah dan At-Taubah. Terima kasih. Yang lain boleh silakan, barangkali ada yang mau memberikan tanggapan terkait persoalan isti'adzah dan basmalah. Silakan. Ada yang mau menambahkan pertanyaan barangkali silakan tentang isti'adzah, basmalah atau ya yang pertama dulu ya, yang isti'adzah dan basmalah dulu. Ya, Silakan. tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Tine tentang isti'adzah dan basmalah sebelum membaca surat At-Taubah tadi. Kalau menurut pendapat saya, kenapa diharamkan oleh sebagian para ulama sebelum membaca surat At-Taubah itu tidak boleh membaca ta'awud atau basmalah? Karena surah ini mengisahkan tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, sehingga orang tersebut tidak boleh dimuliakan menggunakan lafadznya. Karena isti'adzah itu adalah mensucikan lidah kita sebelum membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran, mensucikan mulut kita sebelum membaca surah Al-Quran dari perkataan seperti ejekan, seperti perkataan permainan dan sebagainya. Maka dari itu sebagian ulama
tidak bolehkan atau mengharamkan membaca isti'adah atau basmalah sebelum membaca surah At-Taubah. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Baik, bagus Pak Dasep. Yang lain bisa ada tambahan, silakan. Oke, yang pertama terkait dengan nama surat ya. Nama surat antara At-Taubah dan Baroah. Itu bukan surat yang berbeda. Ada ulama yang memberikan nama surat itu adalah surat Baroah. Ada juga yang memberikan nama At-Taubah. Yang paling populer itu penggunaan namanya At-Taubah, bukan Baroah. Jadi kalau ditanya atau pertanyaan tadi, mengapa tidak diperbolehkan membaca basmalah, membaca basmalah di surat At-Taubah dan Baroah, itu menurut saya bukan dua surat yang berbeda ya. Antara At-Taubah dan Baroah itu surat yang sama dengan penamaan yang berbeda. Hal ini yang kemudian menunjukkan ketika Anda mungkin belajar tentang Rosem Usmani ya, penulisan, bahwa di antara Mushaf Usmani itu ada unsur ijtihadinya, tidak semuanya tauqifi. Maksudnya apa? Antara tauqifi dan ijtihadi itu yang pertama, kalau yang tauqifi, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran semuanya berasal dari Nabi, baik itu dalam penamaan ataupun tulisan Al-Quran. Sedangkan yang ijtihadi berarti ada unsur ijtihad sahabat ya. Jadi ketika ada unsur sahabat, ada unsur ijtihad, itu bukan ijtihadnya ulama belakangan, tetapi ijtihadnya berhenti di tingkat sahabat. Sehingga penamaan surat ada unsur ijtihadinya. Ini yang menunjukkan misalkan ada surat kok namanya misalkan ada dua, ada yang At-Taubah ataukah Baroah. Nah ini unsur ijtihadnya sahabat ketika menamakan nama surat. Jadi ada yang menyampaikan di antara surat-surat itu semuanya ada yang mengatakan itu dinamakan oleh Nabi, nama-nama surat itu. Tapi ada juga nama yang belum dinamakan oleh Nabi, sehingga kemudian ada ijtihadnya sahabat untuk menamakan itu. Menurut riwayat seperti itu. Dan di antaranya misalkan kita menemukan ada surat yang memiliki dua nama. Itu yang pertama tentang penamaan surat. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengapa surat Baroah itu tidak mulai dengan basmalah sebagaimana surat-surat yang lain sebagai pemisah surat, gitu ya. Anda pasti sangat populer ketika membuka mushaf, kemudian ketika sampai membaca surat At-Taubah, kemudian tidak menemukan pemisah suratnya itu dengan tanda basmalah, gitu kan? Nah, ini kemudian ada dua pendapat mengenai ini. Yang pertama, tadi yang paling populer itu, bahwa surat At-Taubah itu berisi tentang orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian awalannya tidak dimulai dengan basmalah tadi. Ada yang kemudian mengatakan bahwa ayat-ayat yang ada di surat At-Taubah itu berisi tentang peperangan. Maka kemudian pembuka suratnya tidak diawali dengan basmalah. Dan yang kedua, pendapat yang dikatakan oleh ulama Ahlul Quran mengatakan bahwa antara surat At-Taubah dengan surat sebelumnya itu apa? Sebelum surat At-Taubah itu apa? An-Naml. An-Naml atau Al-Anfal? Coba dicek. Al-Anfal. Iya. Al-Anfal ya. Jadi surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal itu ada yang mengatakan itu masih satu kesatuan suratnya. Sehingga kemudian pemisahnya tidak dipisah dengan basmalah. Jadi kalau misalkan sempat Anda belajar tentang
Rosem Usmani, lagi-lagi ya, Mushaf Usmani itu ada yang mengatakan bahwa antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu masih satu surat. Sangat panjang berarti ya surat ini kalau misalkan dijadikan satu surat. Karena apa? Pemisah-pemisah surat itu antara satu surat dengan surat yang lain itu timbul belakangan juga. Ada yang mengatakan demikian untuk beberapa surat ya, tidak semua surat ya, tidak semua surat. Ada yang mengatakan itu, sehingga kemudian antara satu surat At-Taubah atau Baro'ah dengan surat sebelumnya yaitu Al-Anfal itu masih satu kesatuan, sehingga kemudian tidak dipisahkan. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti Qiraah Sab'ah, hampir semuanya memisahkan. Yang Qiraah Sab'ah hampir semuanya memisahkan antara At-Taubah dengan surat Al-Anfal sebagai surat sebelumnya. Ini coba saya share ya, bentuk. Misalkan Anda kalau misalkan membuka kitab yang bersumber dari Qiraah Sab'ah akan menemukan hampir semuanya tidak ada basmalahnya. Qiraah Sab'ah ya. Nanti saya share sebentar. Nah ini, kalau misalkan kita buka kitab yang terkait dengan Qiraah Sab'ah, di situ akan terlihat hampir semua imam qori'nya itu, imam qiraatnya itu memulainya tidak dengan basmalah. Bara'atun minallah itu langsung ya. Dan perdebatannya itu lebih kepada isi dari langsung setiap ayat-ayat yang ada di surat Baro'ah. Gitu ya, Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ini, tentang isti'adzah dan basmalah. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya tentang pada saat kita hadas besar, kita tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di saat kita akan melakukan sesuatu, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah. Lebih dianjurkan membaca Bismillah. Itu saat kita akan mandi besar misalnya, Pak dosen. Kita kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim baru baca niatnya. Bukan apakah bacaan Bismillah itu kan juga termasuk ayat Al-Quran. Itu bagaimana terdapat dua kontradiksi di kasus tersebut, Pak dosen, mohon penjelasannya. Baik, sebelum saya memberikan tanggapan, yang lain bisa coba memberikan masukan terhadap pertanyaannya Pak Ali Khofi. Silakan, boleh. Silakan Pak Jamaluddin.
Udah angkat tangan? Oh ya, baik. Izin menanggapi barangkali ya. Iya, ya. Maksudnya mungkin dari Pak Ali tadi membaca basmalah dalam kondisi hadas besar begitu ya. Kemudian misalkan melakukan aktivitas begitu ya, Pak Ali ya. Apakah boleh atau tidak? Menurut pandangan keterbatasan ilmu saya, boleh. Karena ada beberapa riwayat, bahkan ya mohon dikoreksi ya jika salah. Saya pernah mendengar bahwa istri Rasulullah pun ketika sedang hadas begitu ya, atau haid, itu boleh memurojaah, artinya bukan membuka mushaf, akan tetapi membaca dengan hafalannya, yaitu ya bil ghaib begitu. Kemudian juga kalau misalkan membaca basmalah itu dilarang saat kita berhadas, berarti seolah-olah begini, kita juga dilarang untuk berzikir begitu ya. Ketika kita misalkan sedang berhadas, kalau begitu artinya seorang perempuan berarti sangat terbatas untuk melakukan ibadah. Artinya misalkan dia kan mungkin lafaz-lafaz kayak membaca sholawat, tahlil, atau tasbih dan seterusnya. Kalau misalkan itu tidak boleh, otomatis sama sekali tidak boleh begitu ya. Otomatis sangat terbatas sekali bagi seorang perempuan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sekiranya ringan di lisan begitu. Mungkin itu, wallahu alam. Baik, terima kasih Pak Jamal atas masukannya. Ini pasti ya, seringkali yang terjadi ketika membicarakan tentang isti'adzah dan basmalah ini arahnya akan ke fikih ya, ke fikih boleh atau tidak, haram atau mubah atau makruh ya. Sama halnya dengan tadi ketika di surat At-Taubah atau Baroah tadi, hukum membaca basmalah itu gimana? Oh ya, mengingatkan lagi ya, itu juga tidak sampai hukumnya haram ya. Kalau yang membaca basmalah di surat At-Taubah itu tidak sampai hukumnya itu haram, nggak boleh sama sekali. Itu kayaknya kok masa baca basmalah itu menjadi sesuatu yang haram, itu aneh gitu. Nggak apa-apa, tapi mungkin dalam batasan makruh saja ya, untuk yang tidak boleh, tidak diperbolehkan membaca lafaz basmalah di awal surat Baroah atau At-Taubah tadi. Kemudian terkait dengan pembacaan basmalah pada saat dia memiliki hadas besar atau najis besar, najis ya, entah pakaiannya najis, entah badannya najis, atau dia sendiri dalam kondisi berhadas besar, membaca basmalah itu bagaimana? Ada, kalau di dalam fikih itu memang terjadi perbedaan pendapat ya, dari yang tasyadud sampai yang tasahul. Jadi tasyadud itu yang berat ya, artinya ketat dalam mengeluarkan fatwa hukumnya. Kalau misalkan dia dalam kondisi berhadas besar, maka kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan untuk membaca bacaan ayat Al-Quran dalam kondisi menyengaja. Dia menyengaja untuk membaca Al-Qurannya gitu. Pengen deres Al-Quran dalam kondisi berhadas besar seperti perempuan haid, itu tidak diperbolehkan. Kalau memang benar-benar ingin menyengaja. Tapi kalau hanya sekedar mengutip pendapat atau mengutip ayat atau mengutip, misalkan dia dalam kondisi hadas, tetapi misalkan Anda sebagai guru ya, perempuan kondisinya sebagai guru ingin menjelaskan tentang Al-Quran misalkan, nah itu diperbolehkan. Tetapi kalau menyengaja ingin mendaras Al-Quran yang banyak jumlah ayatnya, itu tidak diperbolehkan. Atau laki-laki yang ketika dalam kondisi hadas besar, dia pengen membaca dan mendaras Al-Quran
setara kalau yang mengikuti pendapat yang ketat tadi memang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan dia misalkan pengen melakukan mandi besar, pasti ada lafadz basmalahnya ya, karena niatnya itu. Jadi kalau seperti itu diperbolehkan, Mbak, nggak apa-apa. Karena memang awal niat itu bukan dengan bacaan-bacaan yang jelek, tetapi diharapkan niat itu diawali dengan lafadz-lafadz yang baik. Nah, lafadz yang mulia itu kan Bismillahirrahmanirrahim itu. Selain itu bahwa niat membaca basmalah tadi itu tadi dikaitkan dengan bukan untuk menyengaja membaca banyak sekali ayat Al-Quran. Gitu. Di dalam toilet nggak mungkin kan kita pengen menderes Al-Quran gitu ya. Nggak mungkin. Jadi hanya menjadi salah satu lafadz mulia untuk memulai sesuatu yang baik. Katakanlah demikian. Jadi kalau misalkan mengikuti pandangan yang ketat, kalau misalnya kita menyengaja betul-betul pengen menderes Al-Quran dengan membaca ayat Al-Quran yang banyak, orang-orang yang berhadas besar seperti tadi yang perempuan yang memiliki atau sedang dalam siklus menstruasi atau laki-laki yang berhadas besar, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan untuk mendaras Al-Quran. Tetapi kalau yang tawasud, yang pertengahan ataupun yang tasul, ada yang membolehkan. Lalu bagaimana kita mengikuti yang mana? Bagi saya, kalau misalkan itu memang betul-betul kita ingin menyengaja membaca Al-Quran, kalau saya pribadi ya, dalam kondisi yang suci bagus ya. Itu diutamakan. Ya, persiapkan dulu. Kalau misalnya yang laki-laki ya mandi besar dulu saja kalau misalkan dia memang dalam kondisi hadas besar. Yang perempuan saya sering mendapati banyak juga di lingkungan saya itu yang tidak bisa menyengaja mendaras Al-Quran karena kondisi perempuan tersebut dalam kondisi siklus menstruasi. Seperti misalkan dalam kondisi ke makam, ziarah ke makam, kemudian ingin membaca surah Yasin, gitu misalkan ya. Nah ini perempuan yang berhadas besar seperti dalam kondisi siklus menstruasi itu tidak mengikuti pembacaan surah Yasinnya atau surat-surat lainnya yang memang itu ada banyak ayat Al-Quran. Tapi kalau di lafadz-lafadz yang lainnya yang tidak secara terkumpul banyak ayat Al-Quran boleh untuk membaca lafadz-lafadz lainnya. Gitu ya Pak Ali Khofi. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Pak. Nyambung tadi terkait dengan surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ya, surat Baro'ah. Tadi kan yang ketidakbolehannya itu kan yang saya tangkap di awal. Gimana kalau misalkan kalau kita lagi deres kan, otomatis ada berhenti tuh misalkan di tengah-tengah Baro'ah, kemudian mau memulai lagi, ngelanjutin begitu. Apakah misalkan di pertengahan di surat At-Taubah itu tetap tidak boleh membaca basmalah atau boleh begitu? Apa larangan ini hanya di awal ayat saja atau gimana? Iya, yang tadi saya sampaikan bahwa ketidakbolehannya untuk membaca basmalah itu tidak sampai kepada hukum haram ya. Haram, sebenarnya haram itu berarti sudah mutlak, kayak misalnya kita memakai sesuatu yang haram, kayak misalkan yang diharamkan itu makan bangkai, makan darah binatang gitu ya, atau minum homer atau makan babi, itu haram sama sekali nggak boleh. Nah kalau yang persoalan pembacaan basmalah di surat atau Baro'ah itu tidak sampai seperti itu ya. Jika kemudian kita pengen membaca basmalah silakan, nggak apa-apa, itu bacaan mulia. Ayat Al-Quran itu ayat yang mulia gitu, meskipun isinya adalah misalkan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, orang-orang yang sedang melakukan peperangan, ya kita memulainya dari basmalah ya nggak masalah, karena hukumnya hanya makruh saja, bukan sesuatu yang betul-betul dilarang gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita di tengah-tengah ketika mendaras surat At-Taubah, kemudian pengen atau lupa misalkan, oh ini sampai mana ya, kemudian ingin melanjutkan ya, kita terjeda gitu, terjeda dengan aktivitas lain, kemudian ingin melanjutkan, boleh. Saya kira
tidak kemudian kaku banget melarang kita untuk membaca basmalah itu. Bagi saya itu nggak apa-apa membaca basmalah ketika mendarat surat At-Taubah kemudian terjeda di tengah-tengah ingin melanjutkan dengan diawali dengan basmalah, nggak apa-apa. Gitu ya Pak Jamal. Pak Dasep, gimana Pak Dasep Hamzah? Angkat tangan juga. Dibuka dulu mic-nya Pak, jangan di-mute Pak Dasep. Iya, maaf. Ini Pak Kiai, saya mau nanya nih, permasalahan dalam sholat itu kan sebelum baca Fatihah itu ada yang baca istihadah dan basmalah, kemudian ada yang tidak membaca istihadah dan basmalah. Mungkin kedua ini adalah pendapat yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan perihal tersebut, apakah ada keterangan dari kedua pendapat tersebut, keterangan yang sahih, yang pasti, yang jelas tentang ada yang membaca istihadah dan yang tidak membaca istihadah atau basmalah sebelum membaca Fatihah dalam sholat. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Oke, Bapak Dasep ya. Bapak Dasep bisa membedakan terlebih dahulu ya. Yang dimaksud dengan istiadah dan basmalah ini. Kalau dalam sholat kira-kira yang tidak dibacakan itu istiadahnya dan basmalahnya sekaligus atau tidak dibaca basmalahnya Pak Dasep? Ada yang membaca seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang keras, ada yang pelan gitu Pak. Iya. Baik Pak Dasep. Jadi kita harus punya pengetahuan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya dan juga saya sendiri gitu ya, bahwa antara istiadah dan basmalah itu lafadznya berbeda. Nah ini saya share sebentar ya. Kita kembali mengingat kembali bacaan yang sudah kita baca dari materi ataupun Anda punya pengetahuan tentang itu. Sebentar. Baik, bisa terlihat ya. Jadi antara basmalah dengan istiadah itu berbeda. Berbedanya gimana? Berbedanya ada istiadah itu lafadznya berbeda dengan basmalah. Dua-duanya merupakan kalimat yang mulia. Dua-duanya merupakan kalimat ingin memohon perlindungan. Gitu ya. Jadi kalau dari definisi istiadah itu kalimat doa agar Allah melindungi dari hal-hal yang bersifat negatif. Dalil untuk membaca tentang istiadah itu misalkan kita di dalam surat An-Nahl di sana disebutkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ada juga dari riwayat atau hadis yang menyebutkan bagaimana tata cara kita membaca Al-Qur'an dimulai dengan ta'awudz atau isti'adzah ini. Ta'awudz atau isti'adzah itu ada dalilnya mengapa kita membaca itu. Ini ya. Nah, ini sighat isti'adzah atau bacaannya bisa dengan yang paling populer itu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang cuma a'udzubillahi minasyaiton. Ada yang lainnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim gitu ya. Ini namanya sighatnya atau lafaz yang diungkapkan terkait dengan pembacaan isti'adzah. Nah ini ada cara membaca isti'adzah itu ada yang jahar, ada yang samar. Imam Nafi dan Hamzah misalnya kita mengikuti perdebatan terkait dengan qiraat gitu ya. Qiraatnya Imam Nafi dan Hamzah itu membaca isti'adzah dimanapun itu dengan sir.
dikecilkan, jadi enggak dijaharkan, enggak di apa namanya, tidak dikeraskan bacaannya. Sedangkan Imam Hamzah ada juga yang mengatakan membaca isti'adah dengan jahar hanya pada surat Al-Fatihah saja. Ini. Dan yang paling populer biasanya yang dimaksud dengan apa namanya isti'adah itu pembacaannya aja pembacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya ini. Gitu ya. Ini misalkan kondisi-kondisi orang yang ketika ingin membaca isti'adah yang benar itu yang pertama membaca Al-Qur'an dengan suara sir ya. Karena menurut Imam Hamzah ini membaca isti'adah dengan jar hanya pada surat Al-Fatihah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika membaca Al-Quran di tempat yang sepi, gitu ya. Anda misalkan sendirian pengen baca itu, silakan membaca, dimulai Al-Qurannya, membacanya dengan isti'adah. Atau kondisi Anda ketika mengerjakan sholat ya, bisa dengan jahar atau sir, sendiri, atau dalam kondisi berjamaah. Nah ini juga ketika sedang melakukan tadarus bersama, tetapi bukan sebagai pembaca pertama. Mulai dengan isti'adah. Misalkan Anda sedang tadarus nih, Ramadan ini sering melakukan tadarus ya, membaca Al-Quran bersama-sama, dan Anda bukan sebagai pembaca pertama, saya melanjutkan ya. Mulai dengan membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tadi misalkan Anda sedang mendaras Al-Quran, kemudian terjeda dengan aktivitas lain, Anda bisa memulai kembali melanjutkan bacaan ayatnya dengan isti'adah ya. Ini tata cara pembacaan isti'adah. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama bisa dengan waqful jami. Waqful jami, kemudian ada wasl jami. Waqful jami itu maksudnya mewakafkan setiap kalimat ya. Kan rangkaiannya isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian surat gitu ya. Maka kemudian kalau waqful jami itu berarti isti'adzah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim berhenti. Lalu kemudian apa suratnya? Misalkan Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya waqful jami. Ada yang wasl jami itu menyambungkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya diwasal. Ada yang waqful isti'adzah, kemudian wasl basmalah di awal surah. Jadi isti'adzahnya di jeda gitu. Berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Itu wasl basmalah di awal surah. Ada yang wasl isti'adzah bi basmalah. Jadi antara isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahimnya itu disambung. Kalau disambung itu berarti tidak diwakafkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya. Gitu. Nah, ini ketika pada saat membaca surat At-Taubah. Ada yang wakaf pada isti'adah, ibtidak pada awal surat. Jadi mewakafkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru kemudian bara'atun minallah gitu ya. Ada yang wasal isti'adah dengan awal surat tanpa membaca basmalah gitu ya. Jadi basmalahnya masih boleh. Jadi menyambungkan isti'adah dengan awal surat tanpa membaca basmalah. Tadi satu saat bisa dengan basmalahnya. Tata caranya bisa tadi wakaf jami, wasal jami, wakaf isti'adah gitu ya. Dan selanjutnya. Nah ini terkait dengan basmalah. Kalau tadi membaca ta'awud, yang ini membaca basmalah. Kalau basmalah menurut Ibnu Hajar dan Khatib haram membaca basmalah pada awal surat. Nah ini ada yang haram ya, maaf ya Bapak Ibu. Memang ada ya.
ada pandangan, ada pendapat yang mengharamkan membaca basmalah pada awal surat At-Taubah. Nah, ini ada pandangan Imam Romli, makruh membaca basmalah di awal surat Taubah, gitu ya. Tetapi sunnah membacanya di tengah surat, seperti yang tadi disampaikan. Ketika terjeda, ketika membaca surat At-Taubah, ada yang menyunahkan untuk membaca basmalah. Kalau mengikuti yang tasyadud ya, yang ketat tadi Ibnu Hajar dan Khotib, hukumnya sampai mengharamkan untuk membaca basmalah pada surat At-Taubah. Lagi-lagi bagi pribadi saya ya, Anda boleh tidak sependapat. Bagi saya cukup sampai kepada hukum makruh saja gitu. Tidak sampai kemudian mengharamkan kalimat Bismillah di surat At-Taubah. Ini tata caranya ketika membaca basmalah di dalam ketentuan membaca ayat-ayat Al-Quran. Bisa wakful jami itu berarti tadi membaca ta'awud berhenti sendiri gitu ya, kemudian wakaf awal wasul basmalah gitu ya. Kalau wakful jami tadi membacanya sendiri-sendiri, berhenti sendiri-sendiri. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya wakful jami. Jadi memberhentikan keseluruhan. Kalau wakuf awal berarti dia menyambungkan basmalah dengan awal surat ya. Ada yang menyambungkan secara keseluruhan, waslul jami namanya. Nah, ada yang nggak boleh nih, ada yang nggak boleh itu mewasolkan akhir surat dengan basmalah dan wakof. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai Anda ketika mendaras Al-Quran mewasolkan akhir surat dengan basmalah kemudian wakof. Ya. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, ya, itu nggak boleh ya. Jadi kalau seperti itu idealnya Anda mewakafkan keseluruhan. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, itu boleh kalau misalkan wasal basmalah dengan awal surat berikutnya. Kalau wasal akhir surat dengan basmalah kemudian wakaf diawali dengan awal surat berikutnya, itu ada yang nggak boleh. Pendapat ahli qiraat tentang basmalah antara dua surat itu, yang pertama kita bicara Imam Qulun, Ibnu Katsir, Asim dan Kisah, itu wakaf dua surat dengan basmalah. Jadi antara surat satu dengan surat yang lain diberhentikan ya, kemudian membaca basmalah gitu. Jadi ada juga yang membacanya itu waladhdallin alif lam mim, itu ada ya. Ini Imam Hamzah namanya. Mewasolkan akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa basmalah. Jadi akhir surat dengan awal surat selanjutnya itu diwasolkan tanpa dengan membaca basmalah. Sedangkan menurut Imam Warash, Abu Amr dan Ibnu Amir itu wakaf dua surat dengan basmalah. Jadi masing-masing berhenti, yang dipisah dengan membaca basmalah. Atau dengan cara wasal akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa basmalah. Jadi boleh menyambungkan akhir surat satu dengan awal surat berikutnya, tetapi tanpa menggunakan basmalah. Ada yang mensaktah. Saktah itu apa artinya? Ada yang tahu saktah itu apa? Menahan sejenak. Nah, iya, berhenti sejenak tanpa mengambil napas biasanya ya. Wakaf itu salah satu jenis wakaf, tapi wakafnya boleh dengan tidak boleh dengan mengambil nafas. Kalau wakaf yang lain kan boleh untuk menjeda dengan mengambil nafas. Jadi saktah akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa basmalah. Jadi waladhdallin alif lam mim misalkan itu ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian diikuti dengan awal surat berikutnya tanpa membaca basmalah. Nah, itu ya, Bapak siapa tadi bertanya? Pak Dasep ya.
mengenai perbedaan cara baca surat Al-Fatihah ya. Biasanya yang menjadi persoalan itu di surat Al-Fatihah, apakah membacanya dengan jahar atau sir. Memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang kalau misalnya kita mengikuti Imam Syafi'i, ketika sholat membaca surat Al-Fatihahnya harus dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dijaharkan. Ada juga imam yang tidak menjaharkan. Misalkan ini, saya share bentuk mushaf kolun dan mushaf susi yang itu ada basmalahnya tetapi tidak menjadi bagian dari penomoran surat. Ini mushaf kolun ya, Imam Kolun. Surat Al-Fatihah sama-sama 7 ayatnya. Bisa kelihatan Bapak Ibu, ini masih proses ya. Nah ini. Sama-sama 7 ayatnya, tetapi kalau misalnya kita membaca mushafnya Hafaz yang biasa kita ikuti, basmalah menjadi ayat pertama. Tapi di mushaf kolun ini ayat pertamanya itu Alhamdulillahirrabbilalamin, ini menjadi ayat pertama. Tetapi total keseluruhannya tetap 7 ya. 7 ayat, tetapi di penggalnya itu berbeda penomorannya. Kalau di Imam Hafaz menggunakan kita mengikuti itu, maka Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat pertama. Sama-sama ada Bismillahnya sebenarnya. Nah, yang ini yang kemudian menjadikan ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan atau tidak dikeraskan bacaan basmalahnya. Tergantung mengikuti imam qiraatnya siapa. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang isti'adzah dan basmalah yang Pak Dasep bisa dipahami ya. Gimana Pak Toto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak, tadi terkait segat isti'adah tuh yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Itu pun macam-macam ya. Ya. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang favorit. Dan ada juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ya. Nah, untuk yang jadi pertanyaan, apakah segat selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa dipakai ketika membaca Quran? Segat-segat yang lain yang selain daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, Pak? Ya. Atau ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu, Pak? Ya, jadi yang tadi saya share ya tentang sirot atau kalimat-kalimat bacaan isti'adzah itu bisa digunakan untuk membaca Al-Quran awalan sebagai pembuka pembaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaiton atau a'udzubillahi samiil minasyaitonirrajim itu bisa Pak untuk memulai Anda membaca Al-Quran. Memang yang paling dikenal di masyarakat itu yang pertama sirotnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah yang lain boleh? Ya boleh. Itu kan bentuk-bentuk lain dari pembacaan sirot ta'awud tadi. Bisa Pak? Boleh ya. Iya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang rangkaian sholat misalkan, itu kan bukan menjadi bagian dari ayat Al-Qur'annya ya. Lafaz ta'awud itu kan tidak menjadi bagian dari ayat Al-Qur'annya, tetapi pembuka untuk membaca ayat Al-Qur'an. Anda misalkan sholat membaca surat Al-Fatihah, tidak dimulai dengan ta'awud, itu tidak merusak
sholatnya Bapak Ibu gitu. Cukup dengan basmalahnya sudah boleh gitu. Nah, ta'awudz itu dibaca sebagai pembuka, bisa di dalam sholat ataupun di dalam rangkaian tadarus misalkan. Tetapi bukan sesuatu yang wajib ya. Sehingga kalau misalkan ada perbedaan dalam membaca lafaz ta'awudznya itu sepanjang tadi ya kalimatnya yang variasi bentuknya itu seperti itu diperbolehkan. Kecuali kalau misalkan Anda meminta perlindungannya bukan kepada Allah gitu ya. Dari syaitan itu bukan dari meminta perlindungannya bukan kepada Allah, yaitu yang dilarang. Lafadznya itu di luar yang tadi variasi bentuk sigot ta'awudnya itu di luar itu. Nah, itu baru tidak diperbolehkan. Kalau misalnya masih dalam sigot yang sudah dikenalkan oleh ulama, boleh gitu. Itu ya Pak Toto. Ya Pak, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada tentang basmalah dan isti'adzah? Saya kira ya silakan Pak. Baik Pak, mohon izin Pak mau bertanya terkait tentang silakan Pak Muslim. Pembacaan Bismillah khususnya, karena kebetulan memang berkaitan tentang hal tersebut. Tadi banyak menyinggung tentang isti'adzah itu untuk dapat mengawali bacaan Al-Quran atau tadarusnya ya, Ustaz ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah hukmu al-basmalah awasitat as-surah. Jadi membaca basmalah manakala kita membaca di pertengahan surat, misalkan hizib pertama kita sudah baca basmalah di awal, kemudian kemudian berhenti, setelah itu melanjutkan lagi di ayat tersebut, misalkan di hizib saninya, hizib keduanya. Apa diharuskan untuk membaca apakah diharuskan untuk membaca basmalah? Kalau yang untuk isti'adzah itu memang diperlukan. Tapi pada masalah ini membaca basmalahnya apakah diharuskan atau tidak? Karena di dalam hadis menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa abtar. Maktu al-barakah. Itu bagaimana menurut Ustaz sendiri? Iya, terima kasih Pak Muslim ya. Jadi kalau misalnya tadi yang sudah saya share di beberapa slide yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa imam qiraat ya, itu menunjukkan bahwa yang memang lebih banyak menganjurkannya dengan membaca isti'adzahnya ya. Kalau misalkan memulainya dengan satu ayat Al-Qur'an, kemudian diwakofkan, kemudian karena ada aktivitas kemudian terjeda, sehingga kemudian dimulai lagi dengan membaca ta'awudz gitu ya. Ada juga yang membolehkan tidak hanya ta'awudz tetapi dengan basmalah. Tetapi memang tidak begitu populer gitu ya. Yang ingin saya kemudian tekankan ya, boleh dan tidak boleh itu saya pikir tidak sampai kemudian pada taraf yang kemudian sama sekali nggak boleh misalkan ya. Sama sekali melarang kemudian kalau misalkan ini kita sudah membaca sampai satu hizib awal, kemudian ingin memulai dengan hizib selanjutnya karena terjeda, dengan memulainya dengan membaca basmalah, saya pikir kalau saya pribadi itu membolehkan, tidak kemudian sampai melarang harus dengan bacaan dengan bacaan hanya ta'awudz saja kemudian basmalahnya dihilangkan. Saya pikir tidak sampai seperti itu ya pelarangannya, karena ini bagi saya sama-sama tadi definisi awalnya adalah dua kalimat mulia ini ya, isti'adzah ataupun basmalah bagian dari upaya untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya seperti itu Pak Muslim. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, yang lain ada pertanyaan tentang basmalah dan isti'adzah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke tema kedua ya, tentang nun sakinah dan tanwin ya. Saya kira saya itu kadang bingung ya mengajarkan praktek qiraat terhadap Bapak Ibu yang saya kira sudah mahir semua ya membaca Al-Qur'annya. Bukan dalam taraf yang misalkan mengajarkan orang-orang yang sama sekali tidak punya pengetahuan tentang ilmu tajwid sebagai ilmu bantu supaya kita punya
punya pengetahuan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tapi karena tadi dari lembaga itu meminta, sekarang mungkin bisa jadi ya, ada Bapak Ibu yang guru tetapi punya latar belakang pengetahuan mengenai cara baca Al-Qur'annya. Mohon maaf ya, barangkali ada yang di kelas ini masih belum sampai pada taraf yang baik ya terkait cara baca Al-Qur'annya. Silahkan ya didiskusikan tentang ini. Kalau misalkan kita membaca tema-tema yang ada di mata kuliah ini, pasti bagi yang sudah mahir ya, ini menjadi agak sedikit menurunkan level kemahiran Anda, menurunkan level kemahiran Anda karena barangkali ada Bapak Ibu yang masih belum bisa. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kita melakukan mereview ulang pengetahuan kita tentang ilmu tajwid ini. Kayak misalkan pasti makanya saya membuka ruang diskusi, barangkali ada yang masih belum paham tentang segala hal tentang ilmu tajwid ini. Kayak misalkan tentang basmalah dan isti'adzah ini mungkin yang seringkali terjadi itu pasti arahnya akan ke fikih ya, boleh dan tidak boleh, haram atau makruh gitu ya. Ini sering terjadi karena realitasnya di masyarakat, misalkan dalam saat kita melakukan sholat jamaah, ada yang misalkan, oh saya biasa menjaharkan basmalahnya ya, oh kok kemudian di suatu masjid saya berjamaah, imamnya tidak menjaharkan basmalahnya, gimana? Apakah sholat saya sah? Gitu. Seringkali problematika yang muncul itu demikian ya. Tapi ya kita jangan kemudian antipati terhadap orang-orang yang berbeda dengan kebiasaan kita. Karena memang mereka pun punya landasan argumentasinya untuk menjaharkan atau mensirkan bacaan basmalahnya di Fatihah misalkan gitu ya Bapak Ibu. Baik, silakan barangkali ada yang ingin mendiskusikan terkait dengan nun sakinah dan tanwin Bapak Ibu. Boleh? Gampang kan? Idhar, ikhfa, idgham, iklab. Itu guys, kalau guru-guru agama itu harusnya ya sudah di luar kepala. Ya, silakan Pak Ridwan Ashari, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai cara membaca iklab, Pak, itu Ya. kan ada khilaf ya. Ya, ada yang berpendapat huruf ba-nya itu nun sakinah atau tanwinnya dibunyikan dengan huruf mim, dan ada juga yang berpendapat bunyinya sama sebagaimana bacaan ikhfa hakiki. Mohon penjelasannya. Baik. Ali, gimana Pak Ali? Izin bertanya Pak dosen. Mungkin ini di luar konteks dari nun sukun dan tanwin, tapi tetap tentang membaca Al-Quran. Kasusnya ini pada orang yang cadel Pak dosen. Biasanya itu susah dalam mengucapkan huruf yang jelas dan benar. Itu hukumnya bagaimana Pak dosen untuk orang yang cadel? Baik. Ada yang lain? Masih ada? Jadi ada dua pertanyaannya. Yang pertama Pak Ridwan Ashari menanyakan ya, hukum bacaan iklab. Apakah membacanya dileburkan antara nun sakinah tanwin dengan ba misalkan. Misalkan ada contoh lafaz mim ba'di ya. Nun dan ba-nya itu dileburkan menjadi huruf mim bacaannya, atau dibaca jelas bukan ikhfa ya Pak ya. Mungkin ya. Mim ba'dinya min ba'di atau mim ba'di misalkan. Kemudian yang Pak Ali Khofi menanyakan gimana dengan orang-orang yang punya keterbatasan pelafalan makhorijul hurufnya itu karena misalkan cadel ya, sulit untuk mengemukakan atau
melafalkan ayat Al-Quran sebagaimana yang dikemukakan atau dibacakan oleh orang yang tidak cadel atau yang normal katakanlah. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita atau saya sendiri yang menjawab, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Terhadap pertanyaannya Pak Ridwan Ashari dan Pak Ali Khofi. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Pak Irfan barangkali. Atau Pak Toto. Pak Muslim. Ini yang terlihat di layar saya ya. Saya menyebutkan nama yang terlihat di layar saya. Yang tidak terlihat mohon maaf, nggak apa-apa. Pak Muslim ada pandangan terkait dengan pertanyaannya Pak Ridwan sama Pak Ali? Silakan Pak. Ya Pak Toto dulu nih yang sudah tanda tangan. Silakan Pak Toto. Terkait, maaf ya, ini saya menanggapi pertanyaan dari Pak Ridwan ya, terkait pembacaan iklan ya Pak. Ya. Apakah disamakan seperti pembacaan ikhfa atau dileburkan menjadi huruf mim ya? Ya. Yang saya tahu itu ya, pembacaan iqlab itu sesuai dari pengertian iqlab secara istilah itu adalah ja'lu harfin makana harfin ma'a mura'ati gunnah, yang artinya adalah menjadikan satu huruf itu di dalam tempatnya huruf yang lain, terus disingkat menjadi bacaan gunnah. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu kalau menurut yang saya tahu gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya bacaan iqlab itu dipindahkan atau diringkas menjadi huruf mim, seperti nun mati menghadapi ba gitu kan, mim ba di. Mungkin itu yang saya tahu. Ya, terima kasih Pak Toto. Yang lain silakan, boleh mengemukakan pandangannya. Silakan. Ya Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Baik, izin menanggapi yang pertanyaan yang cadel ya. Iya, iya. Kalau menurut pandangan saya, artinya dari orang itu ada usaha terlebih dahulu. Minimal, misalkan, kan ada, cadel itu ada beberapa ya. Misalkan ada yang cadel, kalau dari kecil mungkin masih bisa diperbaiki ya. Mungkin kalau yang udah besar-besar, udah dewasa begitu, agak susah mungkin ya kalau cadel udah besar gitu. Kan cadel itu ada yang misalkan ro jadinya lo sama sekali jadi, atau la jadinya ya. Jadi mengubah, benar-benar mengubah jadi ro, dari ro ke lam gitu. Nah, kalau cadelnya seperti ini menurut saya itu kalau memang dia benar-benar tidak bisa, minimal itu agak digeserkan atau dibedakan, misalkan ya, kayak misalkan kayak orang apa namanya, kayak orang Inggris lah gitu ya, ro gitu misalkan. Kalau masih ada seperti itu, mudah-mudahan bagian dari ikhtiar ya, karena dalam sebuah riwayat itu kan ada dua ya pembacaan Al-Quran itu, al-mahir ma'a kiromil baroroh begitu ya. Kemudian dalam terusan hadisnya walladzi yatata fihi, orang yang terbata-bata. Wallahu alam ya, apakah mungkin apa namanya,
pelafalan cadel ini bagian dari ya tak fihi atau tidak. Nah itu dia mendapatkan 2 pahala sebenarnya. Jadi itu pahala apa? Pahala usaha dia dan pahala dia membaca seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Jamal. Diskusinya menarik ya. Yang pertama terkait dengan pembacaan iklab ya. Gimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto ya. Di yang pertama itu kita mengikuti bagaimana definisi dari iklabnya sendiri. Kemudian yang kedua bagaimana tata cara pembacaan iklab. Seringkali tata cara pembacaan iklab itu mengikuti definisinya tadi. Jadi yang pertama digunakan dengan menyambung dengan huruf sebelumnya, dengan kemudian misalkan kalau ketemu huruf ba itu seakan melebur menjadi mim. Mim ba'di tadi seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita dalam konteks ingin menjelaskan kandungan ayatnya, ya, kita ingin menjelaskan apa sih makna dari ayat itu, maka biasanya orang akan tidak membaca secara eksplisit seperti definisi iklab. Tidak membacanya min ba'di, tapi min ba'di. Bagian dari upaya untuk mengetahui masing-masing lafadznya itu terbunyi seperti apa. Min dan ba'din tadi ya. Tidak min ba'di, tapi kalau ingin menjelaskan sesuatu, misalkan kandungan ayat Al-Quran itu, maka kemudian dibacakan secara sempurna berdasarkan bacaan iklabnya, min ba'di. Tetapi kalau ingin satu persatu dijelaskan supaya orang mudah mengerti arti dari masing-masing lafaz, maka kemudian dibacanya sesuai dengan masing-masing lafaz itu bunyinya seperti min dan ba'di tadi ya, misalkan di kata itu min ba'di, supaya orang tahu oh ini maknanya min itu apa, ba'di itu artinya apa, arti dari kata-kata yang disebut dalam ayat Al-Quran itu, supaya mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan dibaca dalam mendaras ya, itu mayoritas ulama lebih mengatakan untuk membacanya sebagaimana seharusnya dibaca sesuai definisi iklab tadi. Itu Pak Ridwan yang saya tahu ya tentang proses pembacaan iklab. Kemudian tentang cadel tadi betul yang disampaikan oleh Pak Jamal. Yang pertama itu ikhtiarnya dulu. Ikhtiarnya, usaha yang sudah dilakukan oleh orang tersebut untuk bisa membaca Al-Quran sesuai makhorijul huruf ya. Sifat huruf dan makhorijul huruf itu berbeda ketika melafalkan bahasa Arab dengan bahasa non-Arab ya. Al-Quran karena menggunakan bahasa Arab maka punya karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh bacaan di bahasa yang lain. Maka makhorijul huruf dan sifat huruf itu ketat biasanya. Nah, Al-Quran karena menggunakan bahasa Arab, maka kemudian makhorijul dan sifatul hurufnya itu harus bisa. Antara orang yang normal, yang biasa sudah kemampuannya bagus, ya makhorij dan sifat hurufnya menjadi bagus. Ya. Ini ada kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak seperti orang normal. Kalau misalnya kita melihat, misalkan ada orang yang cadel, atau misalkan ya, mohon maaf, yang sumbing gitu ya, sumbing bibirnya itu sulit melafalkan huruf-huruf tertentu, membedakan ro dengan lam itu susah gitu ya. Jangankan itu, mungkin bisa jadi hanya suara yang mendengung-mendengung saja gitu ya. Itu yang orang sumbing itu biasanya seperti itu. Nah itu namanya kondisi tertentu. Kalau kondisi tertentu berarti darurat. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal, kalau misalkan orang-orang dengan kondisi tertentu itu sudah berikhtiar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa melafalkan makhorijul hurufnya dengan baik, ya saya kira itu baik. Ya. Kecuali dia sama sekali tidak ada usaha untuk bisa melafalkan itu. Ya kita maklumi karena dia berarti dalam kondisi tertentu tadi. Abnormal dalam tanda kutip ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada yang seperti itu. Kalau misalkan cadel yang cadelnya itu bukan bawaan lahir misalkan ya,
Ini jangan sampai kemudian ini menjadi persoalan ya. Karena ada misalkan menjadi satu dalam tanda kutip permainan ya, dimain-mainkan. Itu yang tidak boleh. Dia dicadel-cadelkan padahal dia tidak cadel misalkan. Nah, itu dilarang kalau dalam pembacaan Al-Qur'an itu. Cadel misalkan kalau misalkan dia dalam kondisi yang bawaan lahir susah ya, tadi diikuti dengan ikhtiar dulu, usaha untuk belajar mengeluarkan hurufnya itu dengan baik terlebih dahulu sampai dalam batas tertentu dia bisa membedakan antara misalkan tadi yang disebutkan membedakan huruf ro dengan lam misalkan atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan sudah belajar mentok, ya itu namanya kondisi darurat ya. Kalau darurat itu nggak apa-apa. Gitu ya Pak Ali ya. Gimana Pak Ali? Ada pertanyaan lain? Mengangkat tangan. Yang berlanjut dengan yang Pak dosen sampaikan dengan Pak Jamal, jika sudah berusaha itu maka tidak apa-apa. Kemudian berlanjut dengan kondisinya seperti ini Pak dosen. Ada tokoh masyarakat yang kemudian beliau itu sedikit cadel lah. Kemudian karena beliau tokoh kemudian ditunjuk menjadi imam sholat. Sementara ada yang mengatakan bahwa imam sholat itu harus yang terbaik bacaannya. Itu. Di sampingnya itu ada yang bagus, lebih bagus dari tokoh tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang disuruh itu mau, yang tadi itu karena tokoh beliau tuh mau untuk jadi imam, padahal di samping-sampingnya ada yang lebih bagus, lebih sempurna bacaannya. Itu bagaimana Pak? Baik, sebelum dijawab ya, Pak Irfan sama Pak Teten. Pak Irfan dulu. Pak Irfan gimana Pak Irfan? Ada yang ingin disampaikan Pak Irfan? Sebenarnya saya mau tanya Pak. Oh iya, gimana Pak? Silakan. Pertanyaan saya masalah itu izhar. Pengalaman saya masalah izhar itu kan ada izhar halqi sama izhar mutlak ya. Seperti contoh sinwan, nun, dunia gitu. Yang saya tanyakan kenapa sebenarnya lafaz-lafaz seperti sinwan dan dunia itu kok nggak diidgham saja gitu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh nggak kalau kita misalkan dalam membaca surat Yasin gitu, kalau kita dalam kita wasolkan, nggak wakof di Yasin gitu, ketepatan itu kan sin dibaca sin ya nun gitu, itu ada nun sukun. Kemudian belakangnya kan wal Qur'anil Hakim. Ada wawu, berarti kalau nanti di wasol ada nun sukun bertemu dengan wawu, boleh nggak itu kalau nanti kita bacanya kemudian jadi kita wasolkan jadi ya wal Qur'anil Hakim kayak gitu. Terima kasih. Oke. Baik, kita keep dulu ya. Pak Teten gimana Pak Teten? Silakan Pak Teten. Pak Teten tadi angkat tangan. Iya silakan Pak Teten, gimana Pak Teten? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait nun sukun dan tanwin dan juga seputar qiraatul Al-Quran. Yang pertama mungkin hampir sama dengan Pak Irfan ya, tentang kalau saya itu lebih kepada idghamnya. Idgham itu kan ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, yang salah satu syarat idgham itu kan ketika ada nun sukun bertemu salah satu huruf idgham. Salah satu contoh misalkan nun sukun bertemu waw atau iya, kan itu kan syaratnya harus dua kalimat. Misalkan mi wakil atau mayakulu. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah ketika dalam satu kalimat, contoh dunia atau sinwanin, kan itu juga nun sukun juga. Cuman ketemu wawunya dalam satu kalimat atau ketemu ianya dalam satu kalimat. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Pak dosen. Yang kedua, ada yang saya tanyakan itu tentang
perubahan huruf, misalkan dalam kata kalimat kufwan itu kalau apa namanya dari segi ilmu sorob, karena menurut saya ilmu qiraat ini, ilmu tajwid ini berkesinambungan, berkolerasi dengan ilmu sorob tentang apa namanya kalimat-kalimat huruf. Contoh dalam kata kufwan itu ada yang mengatakan fi'il madi dari kata kafa. Kafa itu kan fi'il bina nakis yang dari asal kata kafawa ketika maksudnya menjadi kufwan itu. Ada juga yang bilang itu dari kata fi'il madi kafa'a atau fi'il madi bina mahmuz. Maka bisa dibaca kuf'an. Nah, makanya dalam apa namanya banyak seperti yang kita ketahui Muhammad apa namanya Kiai Haji Muhammad Rajat itu kan bacanya banyak warnanya dosen itu. Nah, bagaimana menurut Pak dosen itu mengenai hal perbedaan bacaan dari kata tersebut? Mungkin itu saja Pak dosen yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teten, Pak Irfan, Pak Ali yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini waktunya habis harusnya ya. Barangkali Anda setelah ini masih ada mata kuliah dan sebenarnya saya masih ada mata kuliah, tapi nggak apa-apa 5 menit ya. Semoga baca apa namanya penyampaian saya bisa menutup dan mungkin kalau dikatakan puas ya nggak memuaskan ya, tapi nggak apa-apa menjadi sudut pandang ya. Yang pertama tentang pertanyaan Pak Ali terkait dengan imam sholat yang memiliki bacaan yang kurang sempurna dibandingkan dengan makmumnya, katakanlah ya, misalkan. Dilihat dari kondisi apa namanya pengetahuan, Pak, yang pertama. Pengetahuan imam dan makmumnya. Seandainya ya ada imam yang mungkin bacaannya kurang fasih dibanding makmumnya, tetapi pengetahuan keilmuan yang lainnya di bidang agama jauh lebih mumpuni daripada makmumnya. Ada makmum yang itu pelafalannya bagus, tetapi pengetahuan tentang fikihnya kurang bagus. Akan memilih mana nih dengan imam yang misalkan dia bacaannya kurang bagus, tetapi pengetahuan agamanya bagus, gitu ya. Ada seperti itu. Kalau misalkan dia pengetahuan agamanya itu bagus, tetapi sedikit levelnya itu kurang di tingkat pelafalannya, itu ada yang lebih menjadikan dia sebagai imam daripada dia cuma bisa membacakan ayat Al-Quran dengan bagus, tetapi pengetahuan tentang agama yang lain, pengetahuan agama yang lainnya, misalkan tentang fikihnya, tentang kandungan ayat Al-Qurannya kurang dibanding dengan yang satunya. Misalkan begitu ya Pak. Tapi kalau misalkan sama-sama dalam level yang sama, dia misalkan ada orang yang cadel atau dia tidak punya pengetahuan atau dengan apa namanya pembacaannya itu kurang bagus, yang satunya lagi bacaannya bagus tapi pengetahuan agamanya sama gitu ya, maka ya dibicarakan di DKM-nya itu di musola atau di masjidnya untuk menjadikan orang yang bacaannya bagus tadi untuk menjadi imam. Jadi ya silakan didiskusikan di kalangan DKM-nya mana yang lebih baik untuk menjadi imamnya. Gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara Pak Irfan sama Pak Teten menurut saya agak mirip ya. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa pembacaan ayat Al-Quran itu kita mengikuti satu imam qiraat ya. Kenapa kita butuh untuk mencantolkan bacaan kita itu mengikuti imam qiraat? Karena kita ingin meyakini bahwa apa yang kita baca dari ayat Al-Quran itu sama persis bacaannya dengan yang dibaca oleh Nabi. Keinginannya kan demikian ya. Nah, dengan mengikuti imam qiraat itu kita punya satu iman, satu kepercayaan dan satu keyakinan bahwa bacaan kita terhadap ayat Al-Quran itu sama persis bacaannya dengan yang dibaca dari imam qiraat tadi. Yang itu imam qiraatnya kalau misalnya kita berdasarkan ittisalus sanad ya, persambungan sanad itu sampai kepada Nabi. Jadi apa yang kita baca itu sama dengan yang dibaca oleh Nabi. Di antara bagiannya adalah ilmu tajwid ini. Nah, terkait misalkan tadi dicontohkan dengan Yasin. Yasin itu apakah boleh sin ketemu waw diidghamkan? Nah, ini nggak boleh, Pak. Saya dengan tegas tidak boleh.
Kalau Yasin itu masuk dalam kategori huruful muqatta'ah. Pembacaan Yasin, alif lam mim, to, ha misalkan ya, to, sin, mim ya. Itu bagian dari huruf muqatta'ah yang itu punya karakteristik cara bacaannya. Yang kalau misalnya kita tadi saya sampaikan kita mengikuti imam qiraat ya harus seperti itu. Gitu. Harus seperti itu. To, ha, to, sin, mim, yasin, berhenti ya. Tidak kemudian dileburkan dengan ayat sesudahnya. Yasin seakan-akan itu punya cara baca misalkan menggunakan tanwin, yasin, atau dengan misalkan kita mengimajinasikan seperti ada nun mati, itu tidak bisa ya. Kemudian dileburkan dengan ayat sesudahnya. Yasin wal Qur'anil hakim, begitu, tidak bisa kemudian yasin wal Qur'anil hakim, enggak boleh ya. Jadi harus Yasin itu kan harus satu persatu dibacakan sempurna. Dibaca yes ya enggak boleh ya. Yasin dibaca yes ya enggak boleh ya. Karena ya dan sin ya harus Yasin dengan mad tertentu, dengan kepanjangan tertentu gitu ya. Dan tidak bisa dileburkan dengan ayat sesudahnya, karena itu tadi bagian dari huruful muqatta'ah ya, yang cara bacanya sudah ditentukan oleh imam qiraat. Yang kita harus mengikuti itu, karena kita ingin bahwa dengan mengikuti imam qiraat bacaan kita sama persis dengan bacaan yang disampaikan oleh Nabi. Sama halnya dengan tadi Pak Teten ya, tentang bacaan nun mati ketemu ya dunia misalkan ya, atau nun mati ketemu waw sinwanun. Nah, karena Al-Quran itu turun kepada masyarakat Arabia yang sudah punya karakteristik bacaan tertentu gitu ya, dunia tidak dibaca menjadi duya atau sinwanun menjadi siwanun ya, nggak bisa, karena memang karakteristiknya begitu. Yang itu kemudian diturunkan menjadi ilmu tajwid tadi, karena upaya kita ingin membaca Al-Quran sebagaimana yang dibaca oleh mayoritas masyarakat Arab saat itu memang begitu. Maka kemudian diformulasikan menjadi tadi sinwanun dunia gitu ya. Ya, itu memang dibacanya begitu, nggak bisa kemudian menjadi duya atau siwanun ya, nggak bisa. Kemudian terkait dengan kufwan, tadi sama halnya juga demikian, kufwan atau kufan. Memang kalau misalkan dari segi sorof memang ada yang mengikuti kata dasarnya apa gitu ya, boleh menggunakan itu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita bicara tentang imam qiraat, memang ada imam qiraat yang membacanya kufuan, ada yang membacanya kufan. Kufuan ahad ya, ada yang kufan ahad gitu ya. Kalau misalnya di surat Al-Ikhlas itu ya, ada yang membacanya kufuan ahad, ada yang membacanya kufan ahad. Itu karena memang imam qiraatnya begitu. Kalau saya lebih kepada tadi bahwa apa yang kita baca dari ayat Al-Quran itu harus bersumber dari Nabi. Untuk bisa tahu Nabi membacanya gimana, ya kita dari imam qiraat. Ya, imam qiraat ada yang membacanya kufuan, ada yang membacanya kufan. Ya, kita mengikuti itu. Tidak kemudian mana-mana ya. Jadi yang namanya perbedaan qiraat itu bukan variasi. Tapi memang cara baca Al-Quran yang berbeda. Nabi mengajarkan cara baca Al-Quran yang berbeda. Bukan variasi semena-mena ya, seenaknya yang namanya imam qiraat yang dibaca dari ayat Al-Quran itu. Jadi imam qiraat itu membacanya dan menerimanya dari guru-gurunya sampai kepada Nabi seperti itu. Karena Nabi memang mengajarkannya demikian. Lepas dari persoalan tadi, persoalan sorof yang memang punya keterkaitan ya Pak Teten ya. Tapi lebih kepada kalau menurut saya karena kita Al-Quran itu bersumber dari Nabi, bagaimana kita punya keimanan, keyakinan bahwa apa yang kita baca itu memang sama persis dengan yang dibaca oleh Nabi. Kan kita nggak mau ya bacaan Al-Quran kita berbeda dengan Nabi. Mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Pasti punya keimanan, keinginan, keyakinan bahwa apa yang kita baca itu bersumber dari Nabi. Caranya gimana? Kita mengikuti imam qiraat. Karena imam qiraat itu salah satu syaratnya adalah ittisalus sanad ya. Sampainya sanad kemudian itu bersumber memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan masih kurang mendalam atau banyak hal yang tidak sesuai gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ya nanti ke depan ada beberapa tema yang saya minta dua tema langsung ya tugasnya ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Supaya kita cepat selesai saja.
karena nanti kemungkinan banyak liburnya ya. Nanti di Idul Fitri dan selanjutnya mungkin akan banyak dihadapkan dengan hari libur. Dan kemungkinannya nanti di bulan Mei itu saya tidak bisa masuk gitu ya. Sehingga tugasnya agak dipercepat. Nanti mungkin UAS dan UTS-nya dipercepat ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, seperti itu. Sami'na wa ata'na. Oke, nggak apa-apa ya. Ya mohon doa saja karena nanti bulan Mei saya harus pergi ke Tanah Suci gitu ya. Jadi bulan Mei pertengahan kemungkinannya saya harus pergi. Jadi nanti sebelum Mei harapannya mata kuliah ini sudah selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas pengertian dan kesempatannya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.